Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih Bapak Ibu, saya Desirul Hadriah kemarin ditugaskan untuk mengikuti pelatihan coding dan KA di SD Negeri Sidasari 1 Sampang, dan hari ini akan melakukan pembahasan kepada Bapak Ibu. Nanti kita di sini bareng-bareng belajar, guys. Sebenarnya saya belum terlalu paham apa itu coding, apa itu KA. Untuk pengantar bahwa coding dan KA itu wajib diberikan kepada anak didik kita di fase C. Wajib karena kita termasuk sekolah yang menerima positif. Untuk pengertian coding dan KA dulu, Bapak Ibu. Untuk pengertian coding, jadi apa sih ya coding? Coding itu kata dasarnya dari kode atau instruksi. Coding itu sendiri adalah proses menulis instruksi atau kode sesuai bahasa pemrograman. Itu coding. Nah, coding itu bisa diterangkan kepada peserta didik itu dengan dua cara, yaitu plug dan unplug. Plug itu wajib menggunakan perangkat. Jadi anak-anak kalau kita ulang coding itu wajib memakai laptop ya, atau HP yang memang lebih mudah laptop. Bersyukur bagi sekolah yang menerima Chromebook. Kemarin ada pertanyaan, apakah SD saudara menerima Chromebook? Saya tahunya tidak pernah. Kenapa tidak, Bu? Oh ya, benar. Tidak. Kemarin dari satu kelompok jumlah 33 hanya 2 sekolah yang menerima Chromebook. Saya lupa sih. Untuk proses belajar itu tadi harus mengenal perangkat dan ada itu mempelajari proses dasar coding tanpa perangkat. Tanpa perangkat ini contohnya, kalau Anda misal saya minta bantuan kepada Pak Ijal. Pak Ijal, saya sebagai manusia Pak Ijal, saya minta tolong untuk ambilkan penggaris di depan. Nanti otomatis anak cuma maju, berdiri, ambil. Tapi kalau proses komputer, coding itu tidak mau dia. Jadi harus Pak Ijal berdiri. Nah, satu-satu. Pak Ijal berdiri Pak. Pak Ijal hadap kiri. Ya. Pak Ijal maju 2 langkah. Ya. Pak Ijal hadap kanan. Ya. Pak Ijal maju 20 langkah. Nah, oke. Pak Rijal ambilkan penggaris. Ya, Pak Rijal kasihkan ke saya. Ya, kalau dalam coding atau pemrograman itu dia sebagai robot tidak mau kasihkan ke saya karena saya belum memberikan kode instruksi untuk hadap kanan. Itu perbedaannya coding dengan Pak Rijal hadap kanan. Silakan maju. Terima kasih ya. Pak Rijal serahkan penggarisnya. Ya, terima kasih Pak Rijal hadap kanan. Ya, terus saya Rijal. Ya, Pak Rijal maju di kanan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bedanya kecerdasan manusia dan kecerdasan apa itu? Laptop atau ya komputer, bahasa penggunaan yang gampangnya itu seperti itu. Itu permainan bisa kita lakukan di kelas untuk mengenalkan coding. Itu melalui metode unplug. Kalau plug kita bisa
Belum. Oh iya, bisa diganti Bu. Bahasa Indonesia. Diklik satu kali, ternyata belum. Itu ya, belum sampai lokasi. Reset. Tambah lagi, coba bergerak maju lagi 2 kali. Digerak terus taruh bawahnya. Set. Kita jalankan program. Ya, berhasil. Anda menyelesaikan level ini dengan 2 baris. Apakah saya siap ke level 2? Oke. Nanti diajarnya seperti itu Bu. Permainan. Sudah berhasil. Banyak yang tadi 2 kali. Maju 2 kali. Kalau ini kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kalau majunya, oh ya dia hanya sampai sini ya. Berarti harus belok ke kiri. Terus bergerak maju lagi, gitu aja. Belok kanan, gitu. Kalau sudah diseret gitu. Jalan. Ya itu bisa dicoba sendiri ya Bapak Ibu. Itu adalah contoh pembelajaran flat ya, yang saya praktekkan di kelas 5 dan 6. Contoh penerapan coding dengan menggunakan perangkat. Iya, tapi ya harus pindah perangkat Bapak Ibu dulu besok. Terus itu salah satunya. Sebenarnya ada lagi kayak stretch, tapi saya kurang menguasai. Ya, berpikir di lain waktu bisa saya sampaikan. Terus lanjut Bapak Ibu. Untuk pembelajaran coding dan cara itu dasar berpikirnya yang digunakan ada berpikir komputasional. Apakah itu berpikir komputasional? Berpikir seperti apa ya? Seperti komputer. Nah ini berpikir komputasional yaitu proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Terus juga harus jelas. Kompetensi ini berkaitan dengan konsep 4C, critical thinking, kreativitas, communication, collaboration. Keempat, 16 ini mendukung penyelesaian masalah secara sistematik, inovatif, dan efektif. Nah, berpikir komputasional ini ada 4 prinsip. 4 prinsip yang ada dalam berpikir komputasional yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sebenarnya kita dalam pembelajaran itu sudah melakukan Bu, tapi ternyata baru tahu itu termasuk coding loh. Coding dalam arti unplugged. Kita sudah mempelajarkan anak coding dalam unplugged, cuma belum tahu kalau itu termasuk coding. Kita bahas satu-satu prinsip dekomposisi yang pertama. Prinsip belajar berpikir komputasional atau seperti komputer, efektif dan efisien yang pertama yaitu dekomposisi, membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, biasanya kan ada ya di apa itu? Ya soal-soal. Contoh ada gambar yang atas dan bawah. Ada bangun sebelah atas. Tolong apa ini? Pecahkan bangun dasar apa saja yang dapat membuat atau yang dapat tersusun untuk membuat bangun pada gambar di atas, gambar yang atas. Oh ternyata ada 2 bentuk bangun datar persegi panjang, 2 lingkaran
dibuat list dari mulai waktunya, konsumsinya, acaranya apa saja, tempatnya di mana, itu termasuk ke dalam proses berpikir komputasional dekomposisi. Prinsip yang kedua yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola ini artinya mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Nah, ini melengkapi pola bentuk. Kalau di tes-tes itu biasanya ada di tes-tes. Saya pernah tes-tes jawabannya tes-tes apa itu kan ada ya, melengkapi pola. Di kelas bawah juga ada. Setelah lingkaran, terus persegi, titik-titiknya diisi apa itu Bapak Ibu? Yang pertama lingkaran lagi, ya itu pengenalan pola, termasuk ke dalam berpikir komputasional. Terus tebak-tebakan. Budi melihat buah-buah di meja. Buah pertama berbentuk bulat, berwarna merah dan rasanya manis. Buah kedua berbentuk lonjong, berwarna hijau dan rasanya asam. Budi ingin mengambil buah yang manis. Buah apa yang akan Budi ambil? Jawabannya tentu bentuk bulat, warna merah dan rasa manis. Buah apa Bapak Ibu? Apel bisa ya. Itu termasuk contoh soal tadi prinsip pengenalan pola. Terus anak yang sudah bisa berpikir komputasional yang cepat dan efektif, ketika ini digambarkan di kertas, ketika anak akan mengangkat jemuran baju, kalau sudah bisa berpikir komputasional, dia akan memilah-milah mana baju bapak, mana baju ibu, mana baju adik dan sebagainya. Jadi kalau kita kan biasanya langsung ambil bro. Kalau dia sudah berpikir komputasional, dia pilih baju bapak mesin, terus lanjut ibunya, lanjut kakak ya, dan selanjutnya lebih rinci. Jadi langsung dipilih-pilih seperti itu. Prinsip yang keempat adalah abstraksi. Fokus pada informasi yang penting saja. Fokus pada informasi yang penting saja. Ada gambar di depan. Kalau ada anak yang sudah melaksanakan tamasya dan ini bercerita. Kalau bercerita detail sekali, aku mau ngomong jam itu, numpak bis, terus mampir hari, ya bisa beli ini kan, mereka itu ibu, mereka ya, benar terus panjang sekali. Nah dia kalau sudah bisa berpikir komputasional, dia bilang informasi apa yang kiranya penting saja yang perlu disampaikan. Contoh makanan di sana, berangkatnya jam berapa, makanan yang enak, terus pesan yang sedih, yang senang, seperti itu. Dia sudah bisa memilih informasi penting apa saja yang disampaikan. Yang terakhir yaitu prinsip algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Sebenarnya kita sudah sering pelajaran kelas berapa ini? Kelas saja ya. Berpikir algoritma yaitu dalam kelas sehari-hari membuat mie instan. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, mie instan dibuka, kemudian rebus air, terus ketika itu masukkan mie. Ya itu sudah termasuk berpikir komputasional untuk mengamalkan kopi Bapak Ibu, ternyata masuk ke algoritma seperti itu. Nah, langkah-langkah yang urut. Nah, ini ada soal contoh komputasional tinggi. Dalam bus studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bus berhenti pertama di restoran, lalu hotel dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bus menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Kita sesuaikan dengan tempat ya.
oleh Alfor Ocean. Boleh dicoba Alfor Ocean, bisa dicoba di browser, ketik Alfor Ocean. Alfor Ocean. Dia adalah website yang mempelajari atau mengenalkan konsep AI atau kecerdasan artifisial. Buka Alfor Ocean, klik. Ayo lanjutkan. Ya, nih. Dan Bapak Ibu bisa klik sendiri. Ada gambar ikan. Apakah ini ikan? Nanti Bapak Ibu verifikasi. Ya, klik ikan saja. Sampai dibuang di air melalui lubang laut. Pada kegiatan ini, kamu akan program atau latih AI untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo bersihkan lautan. Klik di mana saja di layar untuk melanjutkan. Perkenalkan AI. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat memproses gambar atau mengidentifikasi pola. Nanti kalau kita pilih apakah ini ikan, ini tidak, ini dia bekerja sendiri Bu. Jadi apa ya? Kita kalau diwarai nanti oh ini yang termasuk organik, ini anorganik secara otomatis. Itu cara kerja AA di laptop. Itu lampunya. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, itu canggih nih, tapi tetap punya keterbatasan. Nah, ada temannya saya. Kemarin saya bikin di ChatGPT minta dibikinkan kartun. Terus saya gabung dengan Canva buat MPLS, bagus banget ternyata hasilnya. Jadi kartunnya bagus banget. Jadi antara ChatGPT sama Canva gabung terus untuk membuat kalau kita punya PLS poster gitu, yaitu kan ditampilkan ya keren ya, bikin sendiri memanfaatkan kecerdasan kita itu. Nah itu canggih, tapi tetap punya keterbatasan. KA sering dianggap pintar, tapi kenyataannya hanya bisa melakukan tugas tertentu berdasarkan data yang dimasukkan apa. KA tidak bisa benar-benar mengerti seperti manusia. KA tidak bisa berpikir sendiri, hanya mengikuti pola yang sudah dipelajari. Maka penting bagi kita untuk memahami keterbatasan KA agar bisa menggunakannya secara bijak. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, saya mau doanya karena dalam 1 tahun ini saya akan mengenalkan coding dan KA untuk fase C. Saya mau hubungan juga dalam misalkan praktek menggunakan prinsip BLAK, berarti saya butuh komputer dan saya pinjam. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.